Gambar peringatan darurat bermunculan di media sosial setelah DPR RI dan pemerintah menolak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lambang burung Garuda berlatar biru dongker memenuhi media sosial. Warganet ramai memasang foto profil atau mengunggah status dengan lambang Garuda tersebut. Unggahan ini bermula dari akun @narasi_newsroom, @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi.tv di Instagram dan X. Tidak ada keterangan tertulis pada unggahan tersebut, hanya tertulis peringatan darurat di atas gambar burung Garuda. Peringatan darurat ini viral di media sosial setelah DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Pilkada untuk merespons dua putusan Mahkamah Konstitusi, yakni putusan nomor 60/PUU 22/2024 dan nomor 70/PUU 22/2024. Dua putusan yang diterbitkan 20 Agustus kemarin memupus skenario kotak kosong di Pilkada 2024 sekaligus menutup peluang Kaesang Pangarep dicalonkan di Pilgub. Namun, DPR menolak mengakomodir putusan MK dalam draft tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon. Alih-alih mematuhi putusan MK, DPR justru memilih mengikuti putusan Mahkamah Agung nomor 23/HUM-2024. Putusan MA menyebutkan batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih. Putusan ini menuai polemik karena dianggap menjadi karpet merah untuk Kaesang maju di Pilkada. Saat ini usia Kaesang 29 tahun. Ia akan genap berusia 30 tahun pada Desember 2024 atau 4 bulan setelah masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka. Namun, DPR RI tetap menyetujui putusan MA yang menguntungkan Kaesang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU 22/2024 menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk partai politik. Melalui putusan ini, partai politik atau partai politik gabungan yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap bisa mencalonkan calon gubernur dan wakil gubernur selama memenuhi perolehan suara yang disyaratkan MK. Ada 4 klasifikasi besaran suara sah berdasarkan putusan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkait. Syarat besaran suara sah untuk Jakarta adalah 7,5%. Dengan ketentuan ini, PDIP dan Anies Baswedan berpeluang maju di Pilkada Jakarta. Ketentuan ini kemudian dimasukkan di dalam draft pasal 40 RUU Pilkada. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atau ILUNI FHUI menentang adanya praktik pembegalan demokrasi di tanah air yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPR. Hal ini merespons sikap pembangkangan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal Undang-Undang Pilkada. Ketua Umum ILUNI FHUI, Rapin Mudiardjo mengatakan, praktik semacam itu merupakan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum bagi Indonesia. Menurut dia, sikap DPR yang menganulir putusan MK sebagai tindakan pembangkangan terhadap konstitusi. Karena itu, ILUNI FHUI mendesak DPR dan pemerintah agar tidak melanjutkan pembahasan RUU Pilkada ini. Sebab, menurut dia, pembahasan RUU Pilkada ini dilaksanakan secara sembrono dan hanya demi kepentingan politik golongan tertentu menjelang Pilkada serentak 2024. Selain itu, ILUNI FHUI menuntut DPR dan pemerintah mengedepankan materi dan norma yang ada di putusan MK. Kami juga mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengawal proses revisi Undang-Undang Pilkada, ucapnya. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.